Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Tayyib ayyuhal ahibba'i fillah, kaifa halukum jami'an? Wa arju minallah an yudima alaikum as-sihhata wal afiyah. Hayya naftatih wa nabda darsana al-yawm bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa insyaallah fi hadzal yaum sanatakallam wa natahaddath amma yata'allaq bi al-zahir wal muawwal. Baik, ikhwan semua wa ikhwati fillah, insyaallah pada kali ini kita akan belajar mengenai al-zahir dan al-muawwal. Apa itu zahir dan apa itu muawwal? Baik. Pokok pembahasan kita pada pagi hari ini yang pertama adalah ta'riful zahir wal muawwal, definisi zahir dan muawwal. Yang kedua, hukmul amal bil zahir, hukum mengamalkan dalil yang maknanya itu zahir. Kemudian yang ketiga adalah aqsamut ta'wil, pembagian takwil. Baik. Nah, ini lafadz itu makna yang ditunjukkan oleh sebuah lafadz itu dibagi tiga ya teman-teman semua. Yang pertama ada nas. Nas ini makna yang tidak mungkin, lafadz yang tidak mengandung kecuali satu makna saja, seperti angka-angka ya. 10 ini nggak mungkin mengandung makna lain selain 10, nggak mungkin mengandung makna 5, nggak mungkin. Jadi 10 ya 10. Kemudian al-zahir. Al-zahir ini lafadz yang mempunyai dua makna. Ada makna yang zahir yang jelas, ada makna yang tersirat. Tapi ini zahir ini makna yang lebih jelas, yang lebih kuat. Nah, kalau muawwal ini makna yang ditakwili. Zahirnya A, tapi karena suatu hal maka ditakwili menjadi B. Nanti akan kita bahas satu persatu insyaallah. Definisi zahir. Al-zahiru lughatan al-wadih wal bayyin. Zahir secara bahasa artinya jelas dan tampak terang. Wastilahan ma dalla bi nafsihi ala ma'nan rajihin ma'ahtimali ghairihi. Lafadz yang dengan sendirinya menunjukkan kepada suatu makna yang lebih kuat, walau dengan adanya kemungkinan diarahkan ke makna yang lain. Ya. Ini maksudnya bagaimana lebih kuat itu? Imma ma dalla bi nafsihi ala makna. Jadi memang dia dengan sendirinya itu menunjukkan suatu makna. Mohon maaf, ini madalla ini yang dikecualikan ya. Ini yang dikecualikan dari definisi zahir. Pertama mujmal. Dari lafadz madalla bi nafsihi ala makna ini dikecualikan mujmal. Mengapa demikian? Karena mujmal ini dia tidak bisa menunjukkan makna dirinya sendiri. Mujmal itu global, kayak kemarin kita bahas bahwa seperti lafadz al-qur, ya, dia mengandung makna suci dan juga makna haid. Namun tidak ada yang lebih kuat dari yang lain. Dua makna itu sama-sama mungkin. Nah, perlu ada penjelas dari dalil yang lain atau lafadz yang lain. Jadi dia tidak menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Nah, kalau rajih ini makna yang lebih unggul. Lafadz yang punya dua makna tapi makna yang lebih kuat namanya rajih. Dikecualikan dari kata rajih ini, dari definisi rajih, yaitu makna marjuh, yaitu muawwal. Karena muawwal ini dia menunjukkan pada makna yang marjuh, yang lebih lemah atau yang dikalahkan. Kalau yang rajih ini yang zahir. Kebalikannya, yang marjuh makna yang lemah, makna yang tidak tersurat itu namanya muawwal. Ma'ahtimali ghairihi ini dikecualikan an-nas, karena an-nas itu dia tidak mengandung makna kecuali hanya satu makna saja. Jadi zahir itu lafadz yang dia dengan sendirinya menunjukkan pada suatu makna yang rajih, yang lebih unggul, yang lebih kuat. Ma'ahtimali ghairihi, walaupun dengan adanya kemungkinan bisa diarahkan ke makna yang lain. Ini bisa dibaca, tadi saya sudah terangkan. Contohnya begini ya. Sabda Nabi, tawaddau min luhumil ibili, ya. Berwuduklah kalian setelah makan daging unta. Makna zahirnya apa? Berwuduklah itu ya berwuduk seperti biasa kita sholat ya, mulai dari membasuh muka, tangan, ya kan,
mengusap kepala, kemudian kaki, itu namanya wudu. Walaupun bisa diarahkan ke makna yang lain, yaitu an-nadhafah, cuci tangan. Artinya sabda Nabi itu, kalian cuci tangan, membersihkan tangan kalian, cuci tangan setelah makan daging unta. Ini makna yang muawwal, tapi makna yang zahir berwuduklah ya. Kalau kita habis makan daging unta disuruh untuk berwuduk. Ini hadis, tawaddau min luhumil ibili. Berwuduklah. Makna yang zahir dari kata berwuduklah adalah ya wuduk seperti biasa yang kita kerjakan itu. Seperti sholat itu kan makna zahirnya apa? Ya sholat 5 waktu itu yang kita kerjakan sholat. Ya, ada takbirnya, ada salamnya, ada rukuknya. Walaupun kata sholat itu bisa diartikan dengan doa. Ad-du'a'u bil khair, ya kan? Sholat ya, artinya seperti sholawat, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Wahai orang beriman, bersolawatlah, artinya berdoalah untuk Nabi. Jadi sholat itu arti katanya itu zahir maknanya adalah sholat seperti biasanya, walaupun bisa diartikan berdoa untuk kebaikan. Tadi sudah saya jelaskan nih, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian hukum mengamalkan dalil yang zahir ini hukumnya wajib, kecuali bila ada hal-hal yang memalingkannya dari makna yang zahir. Apa alasannya? Ini yang pertama, anna hadhihi thariqatus salaf. Ini merupakan metode ulama salaf. Yang kedua, lebih hati-hati dan lebih terbebas daripada tanggungan. Kalau kita mentakwilkan, jangan-jangan nanti salah takwilan kita, kan begitu. Kalau kita sudah itu yang Allah kehendaki, kita beriman, kita ikuti, itu lebih selamat. Lebih kuat dalam hal penghambaan dan tunduk kepada perintah Allah. Baik. Ini. Kemudian muawwal dari kata awwala artinya arruju, kembali. Secara istilah artinya ma humila lafdhuhu ala makna al-marjuh, lafaz yang mana maknanya itu diarahkan, dipalingkan dari makna yang zahir, makna yang kuat kepada makna yang lebih lemah, yang marjuh, yang dikalahkan. Tadi seperti kata sholat diarahkan kepada doa, kata wudu diarahkan kepada makna cuci tangan. Ini kan makna yang lemah, gitu kan. Jadi itu namanya takwil, muawwal, lafaz yang ditakwili. Baik. Dari kata alal makna marjuh dikecualikan an-nas dan zahir, karena nas ini dia tidak mengandung kecuali makna satu makna. Kalau zahir karena dia mengandung makna yang lebih kuat. Baik, kemudian ini ada pembagian terakhir nih ya, aqsamu takwil. Takwil dibagi dua, ada yang sahihun makbulun, ada yang fasidun mardudun. Ada yang benar dan diterima, makbul, ada yang fasid, yang rusak dan mardud, tertolak. Definisi yang sahih makbul itu adalah takwil yang dilandaskan, ditunjukkan oleh dalil yang sahih, oleh suatu dalil yang sahih. Contohnya begini. Ada ayat Allah berfirman, was'alil qaryata, dan bertanyalah kamu kepada kampung. Kampung ini kan isinya bangunan, ya kan, ada tanaman, nggak mungkin bertanya pada kampung. Oh, kalau begitu ditakwili. Maksudnya apa? Bertanyalah kepada penduduk kampung. Was'al ahlal qaryah. Was'al ahlal qaryah. Ayatnya was'alil qaryah, ya kan? Tapi ditakwili menjadi was'al ahlal qaryah. Karena nggak mungkin kita bertanya kepada kampung, kan begitu, nggak mungkin, karena kampung bukan makhluk hidup. Makanya ditakwili dengan bertanyalah kepada penduduk kampung. Ada pun takwil yang tidak didukung, ini contohnya seperti lafaz ar-Rahman al-arsy istawa. Ini ar-Rahman itu di atas arsy, istawa ini bagaimana? Imam Malik mengatakan ya udah, istawa itu kita serahkan kepada Allah maknanya, ya kan. Allah di atas arsy, ini Allah yang tahu. Al-istiwa'u ma'lumun wa kaifiyatuhu majhulun was-su'alu anha bid'atun. Ini kata Imam Malik rahimahullahu taala. Baik, mungkin sekian dari saya. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan lewat chat atau lewat yang lain. Syukran ala husni ihtimamikum wa musyarakatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.